Halo semuanya, selamat datang ke Bali. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu terobosan medis yang, wah, luar biasa banget. Fertilisasi in vitro atau yang mungkin lebih akrab di telinga kita sebagai bayi tabung. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Ini bukan sekadar soal prosedur medis loh, ini tentang sebuah perjalanan. Perjalanan yang penuh harapan, tantangan, dan pastinya keajaiban sains. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk menjawabnya, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar nggak bingung pas kita ngomongin prosesnya yang lumayan kompleks nanti, penting banget buat kita paham dulu apa sih sebenarnya IVF itu. Jadi, gampangnya gini. IVF itu salah satu metode andalan dalam teknologi reproduksi berbantu. Proses pembuahan yang normalnya terjadi di dalam tubuh ibu dipindahkan dulu keluar ke lingkungan laboratorium yang super terkontrol. Keren kan? Nah, ini nih yang seru. Mungkin banyak yang bayangin prosesnya di dalam tabung reaksi ya kan? Makanya namanya bayi tabung. Tapi ternyata istilah in vitro itu dari bahasa Latin yang artinya di dalam gelas. Gelas di sini tuh merujuk ke cawan Petri, wadah datar kecil di lab, jadi bukan tabung reaksi. Oke, mitos pertama terpecahkan. Satu hal penting yang perlu kita tahu nih, IVF itu biasanya bukan pilihan pertama. Seringnya pasangan udah mencoba berbagai cara lain yang lebih simpel dulu. Tapi kalau cara-cara itu belum berhasil, IVF muncul sebagai salah satu opsi paling efektif yang ada saat ini untuk mewujudkan kehamilan. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Gimana sih proses bayi tabung itu dari awal sampai akhir? Nah, prosesnya ini bisa kita pecah jadi 5 langkah utama. Semuanya berurutan dan saling terkait. Anggap aja ini peta perjalanannya. Kita mulai dari stimulasi, lanjut ke pengambilan sel telur, terus ada inseminasi dan pembuahan di lab, kultur embrio, dan puncaknya transfer embrio. Setiap tahap ini krusial banget dan direncanakan dengan sangat teliti. Yuk kita zoom in ke tiap langkahnya. Oke, langkah pertama, stimulasi. Normalnya kan, dalam satu siklus, ovarium cuma melepaskan satu sel telur. Nah, di tahap ini, calon ibu akan diberi obat kesuburan. Tujuannya apa? Biar ovarium terpacu untuk memproduksi beberapa sel telur matang sekaligus. Tentu saja semuanya dipantau ketat lewat USG dan tes darah, jadi nggak asal-asalan. Begitu sel telurnya matang, saatnya panen. Dokter akan melakukan prosedur bedah kecil namanya aspirasi folikuler. Jangan bayangin operasi besar ya. Dengan bantuan USG sebagai matanya, dokter akan memasukkan jarum super tipis untuk menyedot sel-sel telur yang matang tadi. Ini butuh presisi tingkat tinggi. Nah, sekarang kita pindah ke ruang ajaib, yaitu laboratorium. Disinilah sel telur dan sperma dengan kualitas terbaik dipertemukan dalam cawan Petri. Kalau jodoh, terjadilah pembuahan. Embrio yang terbentuk ini kemudian dirawat dan dipantau perkembangannya selama kurang lebih 5 hari oleh para ahli. Mereka memastikan si calon bayi ini tumbuh sehat dan kuat. Dan inilah puncaknya, langkah kelima, transfer embrio. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Dokter akan memilih embrio yang paling sehat, lalu dengan sangat hati-hati memindahkannya ke dalam rahim menggunakan selang kecil yang sangat fleksibel. Kalau embrio ini berhasil nempel atau berimplantasi di dinding rahim, ya disitulah kehamilan dimulai. Oke, prosesnya udah kebayangkan ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebenarnya siapa aja sih yang biasanya disarankan untuk menjalani program IVF ini? Kondisi apa aja yang jadi pemicunya? Ternyata alasannya bisa macam-macam banget. Mulai dari masalah pada wanita, kayak tuba falopi yang tersumbat, atau kondisi seperti endometriosis. Bisa juga karena masalah kesuburan dari pihak pria. Bahkan kadang ada kasus di mana penyebabnya nggak diketahui, atau yang disebut unexplained infertility. IVF juga sering jadi pilihan untuk perempuan di atas usia 40 yang ingin punya anak, di mana kesuburan alaminya mulai menurun. Tentu, seperti prosedur medis lainnya, IVF punya dua sisi mata uang. Ada peluang keberhasilan, tapi juga ada resiko. Nah, sekarang kita coba lihat angka-angkanya dan apa aja sih yang perlu jadi pertimbangan serius sebelum mengambil keputusan besar ini. Kalau kita lihat datanya, ada satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan, usia calon ibu. Lihat deh, angkanya jelas banget. Di bawah 35 tahun, peluangnya paling tinggi. Begitu masuk usia 35 ke atas, angkanya mulai turun, dan turun cukup drastis di atas 40. Ini bukan buat menakut-nakuti, tapi ini fakta biologis yang penting banget untuk diketahui.
Selain soal keberhasilan, kita juga harus fair ngomongin resikonya. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah kemungkinan kelahiran kembar, karena kadang lebih dari satu embrio yang ditransfer. Ada juga resiko lain seperti kelahiran prematur, dan satu lagi kondisi yang untungnya jarang terjadi, namanya OHSS, di mana ovarium merespon obat stimulasi secara berlebihan. Nah, semua ini wajib banget didiskusikan secara mendalam dengan dokter Anda. Kutipan ini rasanya ngena banget ya, karena memang perjalanan IVF itu jauh lebih dari sekedar urusan medis dan teknis. Ini adalah roller coaster emosi, sebuah perjuangan yang menguras energi, fisik, dan juga mental. Butuh kekuatan dan kerjasama tim yang luar biasa dari pasangan yang menjalaninya. Oke, kita udah bahas prosesnya, untuk siapa, dan risikonya. Sekarang bagian terakhir yang sama pentingnya, persiapan. Apa aja sih pekerjaan rumah yang harus dilakukan sebelum memulai petualangan IVF ini? Sebelum benar-benar mulai, ada semacam checklist kesehatan yang harus dipenuhi. Ini bukan cuma untuk calon ibu, tapi juga untuk calon ayah. Ada tes untuk cek cadangan sel telur, analisis kualitas sperma, screening penyakit menular, dan yang pasti, pemeriksaan rahim untuk memastikan rumah bagi si calon bayi ini benar-benar siap. Tapi ingat ya, persiapan itu bukan cuma soal medis, jauh lebih luas dari itu. Ini soal kesiapan mental untuk menghadapi segala kemungkinan. Ini soal kesiapan finansial karena biayanya tidak sedikit. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma apakah tubuhku siap, tapi juga apakah kita sebagai pasangan siap secara emosional dan apakah finansial kita cukup kuat. Pada akhirnya, inilah inti dari IVF. Sebuah titik temu antara kecanggihan sains yang luar biasa dengan keputusan yang sangat-sangat pribadi. Ilmu pengetahuan bisa membuka jalan, tapi pada akhirnya, setiap pasanganlah yang harus menjawab pertanyaan itu untuk diri mereka sendiri. Apa arti siap bagi perjalanan mereka yang unik ini? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini.